Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerusakan dan keausan yang terjadi pada pahat ya. Jadi dalam optimasi dari pahat, ya geometri dari pahatnya itu bertujuan untuk meninggikan umur pahat. Ya. Kemudian seperti kita ketahui, bukan hanya geometri pahat yang mempengaruhi dari umur pahat tersebut ya. Jadi secara praktek itu ada banyak hal ya. Apakah itu material dari benda kerja ya. Itu juga mempengaruhi dari umur dari pahat ya, atau kondisi pemotongan ya, atau cairan pendingin yang digunakan, atau jenis proses yang dipakai, apakah bubut, fresh, murni dan lain sebagainya ya. Sehingga dalam berbagai seperti ini maka lama kelamaan ya, makin lama pahat akan menunjukkan tanda-tanda bahwasanya pahat akan mengalami kegagalan ya. Kegagalan artinya dia akan mengalami suatu kerusakan atau keausan ya. Kerusakan atau keausan pada pahat itu akan terjadi ya, dan penyebabnya harus diketahui. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menentukan apa koreksinya yang bisa kita lakukan pada pahat tersebut ya, sehingga nanti dia umur pahatnya bisa menjadi lebih tinggi ya. Oke. Seperti kita ketahui, bidang aktif dari pahat yaitu dia akan mengalami kerusakan ya. Bidang aktif tersebut terutama pada bidang yang bidang-bidang yang terlibat di dalam proses pemesinan ya. Jadi selama proses pembentukan geram berlangsung, pahat dapat mengalami kegagalan dari fungsinya yang normal karena hal-hal berikut. Yang pertama, keausan yang secara bertahap atau membesar pada bidang aktif pahat. Jadi bidang aktif itu ada 3, ada bidang geram, ada bidang utama, ada bidang bantu ya. Kemudian dari bidang tersebut terjadi retak yang menjalar sehingga menimbulkan patahan pada mata potong pahat. Kemudian deformasi plastis yang akan mengubah bentuk dari geometri pahat ya. Jadi selama proses pemotongan ya, itu akan terjadi 3 hal ini ya. Jadi keausan semakin lama akan semakin besar, kemudian retak yang menjalar ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada mata potong. Kemudian deformasi plastis akan mengubah bentuk dari geometri pahat ya. Kemudian kita lihat apa saja jenis-jenis kerusakan itu ya. Dan kita lihat yang pertama itu adalah keausan ya. Keausan itu dapat terjadi. Ini dia keausan. Kita lihat dulu keausan. Keausan itu dapat terjadi pada bidang geram dan juga pada bidang utama dari pahat. Bidang geram tadi sudah kita bahas ya. Bidang utama juga sudah dibahas ya. Kenapa? Karena bentuk dan letaknya yang spesifik ya. Jadi keausan pada bidang geram disebut dengan keausan kawah atau kriterwir, dan keausan pada bidang utama dinamakan dengan keausan putih atau flangwir ya. Keausan pada bidang utama ini dinamakan dia dengan flangwir ya. Namakan dia dengan flangwir.
fluid, jadi keausan tepi. Ada keausan kawah dan ada keausan tepi ya. Keausan kawah itu terjadi di bidang geram, sedangkan keausan tepi itu terjadi di bidang utama ya, di bidang utama. Singkatnya, keausan, bentuk dari keausan ini dapat kita lihat nanti pada gambar ya, gambar yang setelah ini. Jadi kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah gambarnya ya. Jadi gambar untuk keausan kawah itu terjadi di sini ya, di bidang geram. Untuk keausan tepi itu terjadi di sini. Keausan tepi dilambangkan dia dengan VB ya. Jadi penelitian-penelitian di bidang produksi ini banyak membahas tentang keausan tepi ini ya, keausan tepi. Jadi kita bisa melakukan penelitian seberapa besar tingkat keausan yang terjadi pada pahat ya. Kemudian ini dia kalau kita lihat ya, kita potong posisi ini ya, kita lihat ini untuk keausan kawah. Untuk keausan kawah itu ini untuk keausan kawah ada parameter yang kita hitung di sini ya. Ada parameternya, ada ini KT ini ya, KT ini kedalaman dari permukaan ke kedalaman kawahnya ini. Kemudian KM ya, KM itu adalah jarak dari tepi keausan kawahnya ini ke bagian tengah dari kawah ya. Ini adalah sudut geram ini ya. Ini permukaan geram. Kemudian rasio kawahnya itu adalah sama dengan KT dibagi dengan KM. Kemudian untuk keausan tepi atau VB itu dihitung dari sini ya, dari ini kondisi awalnya tadi. Ini kondisi akhir kerusakan yang terjadi. Ini adalah besarnya VB ya, tingkat keausan yang terjadi. Nah, kita lihat penjelasannya di atas ya. Penjelasannya ini. Ya. Keausan tepi dapat diukur dengan menggunakan mikroskop. Jadi kita bisa menghitung keausan tepi ini dengan kita menggunakan mikroskop ya. Di mana bidang mata potong diatur sehingga tegak lurus terhadap sumbu optik. Jadi yang bidang dari mata potong tadi, ini ya. Ini kita buat dia tegak lurus terhadap sumbu optiknya. Dalam hal ini, besarnya keausan tepi dapat diketahui dengan mengukur panjang VB. Kita ukur berapa panjang VB ini. Jadi awalnya dia segini tadi ya, kemudian terjadi kerusakan, sampai daerah mana dia terjadi kerusakan. Itulah besar dari nilai VB-nya, yaitu jarak antara VB itu ya, jarak antara mata potong sebelum terjadi keausan atau mata potong di dekatnya dipakai sebagai referensi sampai ke garis rata-rata bekas keausan pada bidang utama. Jadi bisa juga kita membandingkan kondisi awalnya. Jadi kita lihat dulu kondisi awalnya, kemudian kita hitung kondisi akhirnya dia nanti seperti apa ya. Kemudian kita hitung, kita bandingkan.
Kira-kira seperti itu untuk menghitung PB-nya. Sementara untuk keausan kawah tadi ya dihitung dengan memakai alat ukur kekasaran. Jadi kalau untuk keausan kawah kita menghitungnya menggunakan alat ukur kekasaran. Ya. Di mana jarum sensor alat ukur digeserkan pada bidang geram dengan sumbu pergeseran diatur sehingga sejajar bidang geram. Jadi jarumnya itu digeser pada bidang geram dengan sumbu pergeseran diatur ya sehingga sejajar bidang geram. Jadi dia harus sejajar dulu dengan bidang geram ini ya. Jadi sensor itu kita atur dia harus sejajar dengan bidang geram ini. Posisi sensornya, pergerakan sensornya harus sama dia dengan bidang geram. Dari grafik permukaan yang diperoleh dapat diukur jarak yang paling besar yang menyatakan harga dari KT. Jadi nanti bisa dihitung harga dari KT-nya berapa yang paling besar. Kemudian dari situ nanti baru ditentukan jaraknya. Nah, itu untuk menghitung keausan kawah dan keausan getah. Selama proses pemotongan berlangsung, keausan TPVB dan juga keausan kawah KT akan membesar setara dengan bertambahnya waktu pemotongan. T ya, waktu pemotongannya dalam satuan T menit. Jadi keausan itu dia semakin lama dia akan semakin meningkat ya, dengan seiring dengan bertambahnya waktu untuk melakukan proses pemotongan ya. Ini waktu pemotongan itu TC ya. Baik, untuk keausan sampai di sini ya. Nanti kita akan lihat tentang kerusakan pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.